Matilda ini masih ada loh. Matilda, Jawhead juga masih ada, Poveus udah ya. Pakito, Matilda mungkin, Parsia atau tapi kita nggak tahu ya kalau misalnya untuk 2 tim ini mereka bakalan nge-ban mid-nya kah atau kayak gimana kita masih belum tahu. Masih coba dipikirkan aja oke dari Texas mungkin masih mengambil keputusan ya untuk teman-teman dari esports League. Dan Pakito. Your Dia nggak mau team is game-game banning. satu-satu. Dia nggak mau bagi Pakito atau Matilda ke AE. Jadi dia mendingan ban salah satu biar kalau di AE-nya nggak ban Matilda, nanti si Evos dapat Matildanya free. Oke, ini sih harusnya nge-ban Matilda. Dan tuh jadi nge-ban Matilda mungkin akan terlepas Jawhead. Terus siapa tuh mau pickling, ada Parsia Yip juga masih terbuka banyak banget sih sebenarnya. Tapi menurut gua ini AE harusnya nge-ban Matilda daripada diambil sama teman-teman dari tim. Oke, Jawheadnya Tol. Jadi Tol ini sebelum masuk di EVOS dia di tim sebelumnya itu penggunaan Jawheadnya bagus banget ya. Ya. Maka dari itu cukup Jadi di respect. Kali ini di respect ternyata dari Jawheadnya seorang Tol. Oh, itu teman Ali Alter. Klik Matil sih. Ya, Matil dong. Your team Masa is enggak? picking. Matil dong, masa enggak gitu kan. Nah Matilda berhasil di pick pertama oleh teman-teman dari EVOS Link ini menjadi bekal yang cukup bagus. Matilda bisa ditukar dengan apapun. Betul. Harganya bisa banding sih kalau dapetin Matilda gitu kan. Harga mati lah ya, yang dibilang. Betul. Dan kali ini Benedetta masih open sebetulnya atau mau ngambil satu mid laner Esmeralda? Parsia kah? Oh, bener banget Esmeralda. Langsung diambil mungkin. Untuk Benedettanya Fancy Nancy akan lepas gitu kan dengan Fancy Nancy sebenarnya pakai hero apa aja dia tahu momen sih. Jadi dengan hero-hero yang mobilitas cukup tinggi Fancy Nancy bakal jadi lebih ngeri lagi kan. Dia tahu powernya lah ya. Gitu power. Dan berkaca dari turnamen-turnamen yang lain, Fancy Nancy ini adalah salah satu side laner yang bisa banget selalu dapetin backline musuh. Selalu bisa dapet. Entah itu mecahin formasi kalau lagi behind ya, dia datang ke belakang seenggaknya buat ngerecokin atau memecahkan formasi musuh. Atau bisa untuk ke pick off backline musuhnya gitu kan. Dan Parsia kemudian langsung aja diamankan di sini. Wow, ini udah ada Parsia dan juga Esmeralda. Nanti nanti dari Toya mungkin bakal pakai Circle Eagle-nya buat ke arah Parsia ya mungkin. Bisa Lalu- banget. Ruby, Ruby buat tutup CC boleh. Atau ya Ruby diambil, langsung diamankan Ruby. Karena yang kita tuh Ruby juga sebenarnya bisa ditaruh di nomor. ya bisa tahu di rover, tapi mungkin kalau dia bisa dapetin farming lebih cepat lebih enak lagi ya. Ya, karena ketika udah ada item dia lebih sustain lagi. Oke, Lapu-Lapu masih menjadi shadow pick kali ini, belum berhasil untuk diputuskan dulu oleh teman-teman di pos. Wow, Link. Oke, apakah Karamel akan menggunakan Link kali ini? Dan yes, langsung di lock kali ini Link oleh seorang Karamel. Berarti mereka butuh MM lah ya setengahnya kalau pengen bisa nge-push turretnya dengan cepat dan juga enak ya. Mungkin tinggal kurang tank sama tank fighter yang cukup kuat lah intinya buat frontliner mereka karena udah ada Toll juga kan menggunakan. Yap, ini kita masuk ke pick 3 dari Lima Trigo. Mungkin boleh diamankan lagi satu linernya Lapu-Lapu keburu diambil gitu kan. Boleh diambil juga. Lapu-lapu Oh. di belakang. Dia nomor Supra bagus banget sih ini buat Your menghambat team mobilitas is dari banned. Link juga. Dia bisa banget ganggu Ruby juga. Ya kita tahu kan Ruby setiap ngambil semua skill dia lompat gitu kan. Nah, ini benar-benar terganggu sih jadinya sama Supra. Dan kita bakal lihat masuk di fase ban yang kedua di mana ban ke-4 dan ke-5-nya. Apa yang akan di-ban oleh Alter Ego? Melihat dari pick yang udah diambil sama Evos, sudah ada Matilda, Ruby dan Link, ini boleh banget sih kalau emang mau nge-ban satu fighternya atau Marksman mungkin asuransi late game yang mau Your di-ban. team is Gift banning. ternyata di ban, oke Matilda karena bisa banget untuk ditaruh di posisi roam. Jadi dia mau sampai adanya gift. Dan dari Evos apa yang akan di ban? Marksman kah atau jungler mungkin? Jungler sih harusnya karena mereka belum ada junglernya. Terus juga bisa mungkin mau nge-ban MM juga nggak masalah tuh dari EVOS karena kita lihat teman-teman dari Alter Ego ini belum ada ini ya damage yang ngeburstnya gitu entah dari bantuan MM mungkin bisa ke arah Ruby-nya nanti. Ini sih kalau gue sempat lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya saya sih pakai Nathan itu gila ya, tapi nggak tahu kita kali ini apakah bakal dipakai dan kejar bener banget langsung nge-ban Your MM-nya team aja kali is dari tim banning. EVOS ke arah Alter Ego nih. Dan akan ban support lagi mungkin Mungkin bisa banget untuk nge-ban support jungle kah? Support jarak jauhnya. Tapi yang pasti dari teman-teman Evos juga butuh damage yang stabil ya selain Link. Karena yang kita lihat Esmeralda gitu kan dia keras banget dan dia sustain banget. Jadi harus punya damage pasti kayak Marksman, contoh misalkan Cloud mungkin. Dan Nathan juga bisa sometimes atau Brody. Pokoknya Marksman yang memang kuat gitu. dan kita lihat kali ini cukup
bingung ternyata dari Ultragonix mau coba ngapain apa. Masih coba dipikirkan terlebih dahulu, tapi menurut gue sih ini dari 3 pick pertama masing-masing tim cukup kuat sih. Gue punya gameplaynya masing-masing dan adanya Karamel, tapi kalau udah kali ini langsung di ban karena mereka belum punya damage, tapi Chang'e masih kebuka sebenarnya. Kalau saya mau pick Chang'e atau berat banyak gitu kan, cuman kalau misalkan butuh DPS pasti dan bisa ngebet Lilia juga bisa ada, cuman ya mungkin pick rate-nya memang nggak terlalu tinggi. Dan kita dari Evo juga masih bisa ngelempar Matildanya buat di posisi mid lane. Jadi kalau memang dia kehabisan hero, ya dia bisa taruh Matildanya di mid. Matildanya di mid boleh, tapi kita bergerak ke arah base terakhir kali ini di base kedua dari tim EVOS. Oke, X-Pull. Kita nggak sadar dari tadi X-Pull belum di ban, bahkan belum di pick juga ya ternyata ya. Export langsung di ban, tidak adanya export. Ini membuat dari Alter Ego juga sebenarnya agak riskan sih kalau main marksman. Kita tahu ada Link gitu kan yang bisa masuk ke belakang, yang bisa langsung ngincer. Tapi kalau misalkan nggak ada marksman juga dia nanti damage jadi kurang, cuma ngandelin Parsha. Ini akan bahaya. Dan Alpha Alpha baru ya. Apa baru? Oke, Alpha kali ini sudah mulai di shadow pick oleh teman-teman Ultragonix, tapi nggak masalah sebenarnya, pengenal apa juga masih bisa. Oke, langsung jadi pick oleh Resident Alpha di sana. Apa jungle sih? Jangan Alpha jungle ya. Apa jungle? Kayak sih apa jungle harusnya ya, karena mungkin bakalan enak juga kalau bisa dipakai. Dan kita akan lihat 2 pick terakhir dari tim EVOS, mereka belum ada mid supportnya dan juga satu centernya lagi, apakah mungkin akan bergerak ke arah MM? Kalau marksman yang paling oke untuk kayak gini kalau dia tetap kalau mau ditaruh di Golden juga bisa. Tergantung aja dari strategi yang dimiliki sama EVOS. Oke. Masih bisa caranya di Golden ataukah di mid, kita masih belum tahu. Dan yes, Outland. ISS Golden, ya masalah. Sangat jadi confirm. Dan ISS juga diambil. Oke. Kali ini ada 2 damage dealer yang sangat besar, 3 bahkan ya, sama Link juga. Link, Chang'e dan Yi Sun Sin. 3 damage harusnya cukup untuk memastikan damage mereka bisa dapetin kill ke arah Esmeralda atau Alpha mungkin nanti. Cuman PR-nya paling di Parsha nih. Linknya harus tahu target. Dia harus bisa ngincer ke backline-nya yaitu Parsha untuk kacak-kacak juga. Karena kalau misalkan Parsha-nya bebas nanti bakal jadi bahaya juga sih. Betul sekali. Dan kita lihat sudah ada 5 pick dari tim EVOS, tinggal 1 pick terakhir nih. Kira-kira dari Ultragonix bakalan gerak ke arah mana ya? Aduh, MM lagi. Cuman ini kurang atas yang buat ke belakang. Apa yang bakal diambil? Benedetta. Oke, Benedetta ternyata langsung diamankan. Jadi last pick juga untuk Alter. Wow, ini Benedetta bakalan dipakai sama siapa? Karena kalau Pecinensi yang pakai sih gila. Nah, Pecinensi yang pakai ternyata Benedetta-nya, dan ini bakalan jadi masalah banget karena Benedetta dari Pecinensi ini sebenarnya dia bisa ngerecokin musuhnya ya dengan cara dia ngedistraksi pakai dia split push atau dia masuk ke backline musuh. Wow, ini menarik banget sih. Kalau misalkan kita lihat mungkin dari draft damage lebih oke untuk EVOS, untuk damage dealer ya. Tapi kalau misalkan untuk sustain mungkin bisa dibilang dari AE lebih sustain. Dia punya Alpha, dia punya Esmeralda, dia punya Benedetta yang kita tahu lah 3 hero ini bisa melakukan fight panjang gitu kan. Tapi kita bakal lihat nih dengan adanya hero tersebut bakal bisa di point atau enggak. Dan ini dia, kita bakal mulai di game pertama kita di match ketiga antara EVOS yang akan berhadapan dengan Alter Ego. Yes. 0-0 skornya, best of 2 series. Yes, let's go. Ramaikan kolom komentarnya, jangan lupa didukung dan juga di respect ke arah tim musuhnya. Jadi jangan lupa ini komentar positif, jangan ada yang toxic langsung aja diramaikan. Dan jangan lupa di share videonya biar makin banyak yang nonton. Langsung aja kita lihat di sini Karamel coba untuk melakukan farming dari mulai purple buff ya. Sementara itu kita lihat di Ramit juga ada colek antara Matilda, Kukra dan juga ada Pixie di sini yang harus mundur dulu karena menerima beberapa damage juga. Sementara itu Wave by Wave coba digunakan oleh seorang Run kali ini untuk mundur ke arah belakang. Berjumpa bouncing ball coba digunakan kali ini oleh seorang Pixie hanya untuk memukul mundur. Little Wonder kali ini apakah bakal dikontes? Sudah hadir kali ini dari seorang Tesi. Sementara itu kita dari sebelah kiri Pica coba datang dan harus menggunakan bouncing ballnya kabur. Little Wondernya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Evos nih. Wow, ini kita melihat agresivitas yang sangat tinggi di mana dengan kontes Little Wonder aja mereka sudah mendatangkan 4 pemain dari masing-masing tim. Ini membuat mereka tuh
membuktikan kalau memang Shinley di sini juga bisa galak gitu kan. Bisa galak dari early game udah mulai kelihatan. Nah, tapi kita lihat ya, emang anak Matilda itu early game-nya bisa banget dipakai buat galak. Sementara itu Neko di sini masih cukup aman bertemu dengan seorang Pica. Dan mungkin dari Pika sendiri harusnya sih bakalan coba untuk tahan dulu ya, karena oke, kita beralih dulu ke arah Messi di mana Messi coba untuk maju ke arah depan. Ada Pixie juga yang menggunakan bouncing ball ya, coba untuk kabur dulu dari pandangan teman-teman dan Evos Lane. Oke, sama-sama ditemanin kali ini dari arah bottom lane-nya, cuma di zoning out lagi pakai Soul Bloom. Ini sebenarnya kalau Kufra sendiri juga dia bisa balikin darahnya sih pakai pasifnya. Jadi lumayan enak. Sementara kalau kita lihat PSP 1 lawan 1 Benedetta dan YSS, ini sebenarnya harus digalakin ya YSS, karena kalau scaling bakal bahaya. Namun kali ini By Wings digunakan oleh Rune untuk cabut aja karena tadi posisinya udah cukup bahaya. Wait, hati-hati, Sesi di sini coba melihat pergerakan dari seorang Lipi. Dia harus mundur terlebih dahulu, tapi Boncu coba digunakan kali ini. Tol dalam bahaya, tapi masih berhasil untuk escape karena belakang Federal Strike coba dibuka kali ini, tapi tidak jadi. Ternyata Wing digunakan kali ini dan Turtle bakal segera di-start, dimana Evos Lane ternyata udah mulai tercicil habis darahnya. Seperti itu Caramel masih sibuk untuk melakukan farming. Ada Mountain Choker coba dibuka kali ini untuk mendeteksi musuhnya ada di mana aja, dan udah pasti dapetin Turtle kali ini secara free untuk teman-teman dari Alter Ego. Yes, karena memang dari linknya juga dia kehabisan purple buff, jadi dia harus ngambil buffnya dulu. Dan ternyata dari Alter Ego juga komit, makanya nggak sempat tadi, sayang banget. Cuman ya mau gimana, tanpa adanya buff juga linknya nanti nggak bisa perang. Betul, jadi mungkin menurut gua dari linknya juga tadi keputusan yang tepat ya, decision making yang dibuat sama seorang Caramel, dimana dia mau nge-buff dulu aja biar cari aman. Dimana sekarang kita lihat udah menit kedua dan perbedaan gold masih cukup rata sama aja. Setelah itu toh hari ini coba bakalan melakukan zoning aja di antara gold lane-nya, dan menurut gua ya saya masih cukup aman ketemu Benedetta. Dan di sini coba untuk melakukan tiring Raven, nggak jadi ternyata. Gak ada yang tertabrak di sana. Hati-hati, 4 pemain Alpha Chart keluar dan masih ada Titan Strike-nya masih bisa dihindari. Ya, satunya kena, namun dia masuk dengan TP Flat mengincar ke arah belakang dari Caramel, masih bisa survive juga. Masuk kali dari Tal, counter inisiasi coba dilakukan. Tyrant yang sangat baik, masuk dengan Pataling, enggak, ternyata masih bisa selamat. Sementara itu kita lihat juga ada seorang Ruby ya, Pika di sana coba untuk melakukan satu pencurian ke area di orange buff milik teman-teman dari Albionic, dibantu juga oleh seorang Lipi yang akhirnya menggunakan meteor shower ya. Setelah itu Neko bakalan ter-take down cover spot kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Alpha, yaitu Lipi. Kali ini harus menyerahkan nyawanya. Ada backup cukup baik juga dari seorang Pixie, tapi masih berhasil mundur untuk seorang Pika. Oh, ini fight-nya benar-benar banyak, tapi yang ada tumbalnya cuma satu. Cuma satu aja yang ada tumbalnya ya. Oke, banyak banget. Dan kalau kita lihat dari Caramel, dia coba untuk ngambil buff lagi. Sementara di top lane, Neko coba di-dive lagi Alpha Chart. Masuk ke arah depan, ditabrak semuanya, tidak takut. Dan kali ini Tyrant berhasil mengenai Caramel, 1 bayar 1. Masih ada Diamond of Blade bermain dengan Deviant Sword. Kali ini datang dari Tao juga coba untuk mengacak-acak yang gak berhasil kena dan harus tumbang. Bahkan 3 pemain dari Alter Ego. Wow, congratulations. Kali ini kita lihat juga dari Tyrion Revenge-nya berhasil masuk ya ke arah turret, dan juga disertai dengan Tyrion Range yang cukup baik ya dari seorang Kufra. Setelah itu Turtle langsung aja dimulai oleh teman-teman dari EVOS Lane yang mungkin menurut gua sih ini bakalan secara grafis ya. Udah dijoring habis-habisan juga sama seorang Tol di depan gitu kan, maka dari itu mungkin Tol akan bisa dapetin free hit juga menemani seorang Jungle ya di arah mid lane. Sekarang dia tadi cukup free menurut gue ya, dengan Meteor Shower dia cepat juga clearing wave-nya. Setelah itu sudah mulai terdeteksi oleh seorang Pixie. Kali ini Jungle-nya mulai diganggu ya sama Pixie oleh Kufranya, dan Run coba melakukan trapping terlebih dahulu di arah base mid lane, dan udah ada Nesi beserta dengan juga Pixie di arah bottom lane coba untuk memancing. Tol kali ini mulai bersaling sapa dengan seorang Kufra. Boncu digunakan untuk mundur, tapi tadi di arah atas Lipi kali ini menjadi incarannya. Lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Jungle. Setelah itu Pika maju ke selesai melawan 3 player sekaligus. Akan ada backup dari Matilda di sini coba datang, dan ada juga seorang Caramel berhasil mendapatkan another point kill, tapi di sini coba ditabrak oleh seorang Tol dengan strategi golnya. Masih dimaju Temple of Flash, coba dibuka lagi double kill didapatkan oleh seorang Caramel. Kali ini Fumieko cukup bertahan lama dan berhasil ditumbangkan, yaitu seorang Ruby dengan adanya bantuan dari Benedetta. Caramel mundur aja. Wow, ini fight-nya cukup panjang memang, dan ini membuktikan kalau EVOS ini responsif banget sih. Dimana ketika fight-nya di open tadi sama Pika,
Dan ini yang lainnya tuh langsung datang gitu. Jadi satu datang dan akhirnya backup pun terjadi dan fightnya nggak rugi. Ini bagus banget sih, konsisten banget mereka ketika nge-backup. Oke, sekali dan kali ini dari seorang Tal juga masih cukup aman dan Karamel sekarang berjumpa dengan dua player pun mereka harus mundur dulu. Karena Tal lagi coba untuk ngebersihin wave-nya aja. Di sana Karamel juga di sini cukup aman. Lagi dan lagi harus mundur terlebih dahulu. Ini masih farming lagi dan keunggulan hanya sedikit banget, bahkan nggak sampai 1000. Ini memang angka yang masih aman lah ya, masih bisa berpihak ke siapapun. Dan kita bakal lihat nih, namun kalau misalkan dibilang hero scaling, dari EVOS dia punya Yisun Shin yang ketika dia udah punya 2 atau 3 item, impactnya bakal semakin dahsyat. Dan Fancy jadi zoning out aja terstrong, bagas kena dan kita refresh langsung ditabrak sama Lingnya bermain dengan Deathknell Sword, masuk kali ini dengan Silver Eagle. Final blow, coba untuk membelah jalan dari teman-teman EVOS, namun tetap komit, berhasil mendapatkan rune. Next target mungkin Pixie, coba dikejar lagi Tal yang ada di posisi depan, sakit banget Tal belumnya masih bisa mundur. Dan tidak ada pengejaran lagi. Yes, betul sekali. Ini sih sebenarnya tadi kita ngelihat permainan sangat bagus dari seorang Tal sendiri ya. Dengan Silver Eagle-nya dia coba menabrak ke arah belakang dan akhirnya YSS-nya dapetin free hit. Bahkan sekarang atau turret di ada bottom lane akan diamankan dari Breakthrough, gila bakal dimasukin ternyata di sana Sesi coba untuk masuk tapi berhasil men-take down seorang Ruby kali ini. Next target Karamel, ada Federer dibuka tapi nggak bertahan lama, ternyata Karamel berhasil ter-take down juga, double kill berhasil didapatkan oleh seorang Stacy. Wow. Nice play dari EVOS. Kenapa? Karena dia dapetin turtle plus turret yang ada di bottom lane. Linknya datang, Retribution dapat turtle, mundur, dan ini keuntungannya langsung kelihatan dari perbedaan goldnya. Walaupun memang hanya 1000. Walaupun hanya 1000, tapi udah mulai berasa lah ya. Karena kalau kita lihat di SS-nya tadi dapetin makan enak. Meteor Shower coba digunakan untuk clearing wave aja sekali itu Tal di atas sedang menghadapi 3 player tanpa ada backup dari siapapun. Kayak sebentar masa untuk pick up cukup baik juga. Federer lagi dibuka, masih berhasil digocek, tidak mengenai Tal kali ini, masih berhasil escape dari Tal. Wow. Oke, dan kali ini coba untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu dari Karamel. Ini nice play banget sih linknya sih dari Karamel. Coba farming lagi. Cuman ini lagi-lagi perbedaan goldnya nggak terlalu jauh juga ya. Masih bisa dikejar dari kedua tim, masih aman. Dan kalau kita lihat dari mid lane, Meteor Shower selalu untuk digunakan clear minion, masih bisa untuk jaga tengahnya. Dia punya pasnya juga sih dari Alter Ego, jadi untuk mid lane bisa dibilang agak sulit buat dihancurin. Dan bermain di river, tengah jalan ke bawah kita bisa lihat dari Tal yang sangat bandel untuk membuka vision. Kita nice strike digunakan untuk zoning out. Namun kali ini belum ada target yang pas, bakal masuk ke Alpha Charge. Mengejar ke siapa? Ke arah Matilda, masih selamat. Sunsin. Oke, Alpha Charge-nya tadi hampir aja kena dan kali ini Gonceng lagi digunakan oleh seorang Pixie untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada inisiasi lanjutan. Sementara itu kita lihat di arah minimap di mana YSS sedang berhadapan dengan Esmeralda. Ada backup dari seorang Tal, Circle Eagle coba digunakan tapi nggak ada inisiasi lanjutan. Dan kali ini sudah setup ke arah bottom lane semuanya. Sementara itu Karamel juga di arah top lane coba melakukan split push seorang diri dengan tanpa adanya bantuan. Ada Mountain Choker coba dibuka kali ini untuk ngecek di mana sih positioning musuhnya yang jelas tepatnya di mana. Oke, ya seperti yang tadi sempat gue bilang, kayak mid lane ini bakal ya gini-gini aja gitu, di Meteor Shower, di clear lagi sama parsianya, jalan lagi gitu kan. Sementara kita lihat di top lane Karamel yang berhadapan dengan Fancy Nancy. Linknya udah level 12 dan sakit banget sih harusnya. Tapi dia nggak punya purple buff nih. Namun kok kayak nggak pernah nge-contest ya? Iya, jarang banget di kontes. Ternyata dari seorang Karamel punya targetnya sendiri. Dia nggak mau kontes, dia mau coba untuk wave aja. Tapi Tide Revenge coba dimasak nggak jadi lagi ternyata dari Pixie. Meteor Shower coba dibuka lagi dan lagi penggunaan Meteor Shower yang cukup baik ya dari seorang Lipi. Coba untuk ngebersihin minion aja dan ada calling star tadi dari Fumeko yang mencoba mengenai seorang Lipi. Sementara itu kita lihat di arah top lane ada Benedetta dan juga Ling yang bikin linglung kali ini ya dari Ling ya bener-bener direcokin banget Benedetta karena tahu yang mungkin gameplay dari Fancy Nancy. Coba untuk split push akhirnya dibalas sama seorang Karamel dengan Linknya yang mana mobilitasnya tinggi banget ya dari seorang Link. Jadi sementara itu Pixie hati-hati, Boceng boleh gunakan dulu untuk mundur ke arah belakang karena hanya untuk ngecek aja di mana si tepatnya musuhnya berada. Sementara itu kita lihat ada mid lane lagi dan lagi ini kalau misalnya Changelnya udah punya screen jadi bakalan makin slow lagi gitu kan. Dan Lord sudah hadir, bakal coba di zone terlebih dahulu. Karamelnya masih sibuk sendiri untuk mencari target utama ya. Dan Benedetta juga begitu dari Fancy Nancy masih punya tugasnya itu untuk melakukan split push. Karena kalau kita lihat dari Gold juga masih cukup sama dan terjadi satu mati joker enak banget lagi DP berlima semuanya. Tapi ada upacara coba digunakan kali ini dan YSS berhasil menemukan satu player apa menjadi satu target tambahan di sana dari arah belakang. Ada Karamel tapi coba dibuka ke arah belakang. Fumi akan menjadi target selanjutnya.
Lanjut tapi masih cukup sustain. Masih bisa escape ke yes dari Fumieko. Masih berhasil escape ke arah belakang dari Karamel. Gila, jauh sekalinya datang ngacak-ngacak Karamel ya kan. Luar biasa. Esmeralda itu terlalu tanky sih. Dia punya Cosmos Shield yang dimana dia bisa ngambil absorpsinya tadi, dan kali ini Lord bakal free untuk EVOS, dan ini bakal menjadi Lord yang berbahaya sih sebenarnya, walaupun memang belum sampai menit 12, tapi kalau kita lihat objektif dari turret Alter Ego itu masih banyak banget, dan masih bisa di cancel lagi dari Wings by Wings-nya tadi. Yes, betul sekali. Ini benar-benar dari tadi ya kalau gue lihat kalau lagi lihat run tiba-tiba Wings by Wings kabur. Ini benar-benar pressure yang dikasih sama EVOS Link gak ada habis-habisnya. Dan dari Tal sendiri ya, kita bisa bilang Tal inisiatifnya bagus banget untuk buka tim fight. Inisiatornya sangat baik, tapi kali ini hati-hati, ada penetrasi dibuka dan berhasil menumbangkan seorang Pika yang terlalu offside menurut gue. Oh, nah ini nggak bagus sih, dimana mereka dapat Lord namun mereka kehilangan satu pemain dari EVOS. Kita bakal lihat nih berapa turret yang berhasil didapatkan dengan adanya Lord ini, atau hanya baru satu top lane yang diisi sama Fumieko, langsung di bottom lane langsung di kontes di defense kali ini sama teman-teman dari Alter Ego. Tapi tidak mau terlalu jauh karena memang ketika udah hancur turretnya bakal jadi out of position banget. Kita Rise Strike mau nggak mau dilepas untuk dapetin Lord, masih bisa diamankan dari Lord di depan inhibitor turret bottom lane. Masih ada flicker dari Tal, nggak mau terlalu lama nahan damage. Wow, betul, benar-benar masih coba untuk mundur ya teman-teman dari Alter Ego Next. Di sini udah mulai gak ngeladenin team fight yang dibuat sama FX Flakes, dan kali ini gue rasa benar-benar cukup berbahaya untuk Alter Ego Next, dimana udah mulai meninggalkan 3000 gold ya dari EVOS Link yang udah lebih unggul, dan ini linknya benar-benar dipakai untuk dorong minion, manage minion, udah gitu balik lagi dorong minion gitu kan, terus balik lagi ke arah team fight. Yang bikin momen teman-temannya eksekusi akhirnya tuh sama seorang Karamel, tapi kali ini mulai terbaca ternyata Karamel akankah bakal dijepit. Diksi ada Mountain Shocker, untungnya dibuka, kali ini mendeteksi musuhnya di mana, Feather Attack cuma digunakan tapi gak akan dipaksain buat dapetin satu orang, cuman targetnya ada outer turret. Sementara itu kita lihat bakalan coba untuk kabur menggunakan Wing Boy, tapi Second Eagle berhasil mendapatkan seorang Rondon dan satu tempat offlane, tapi masih berhasil untuk escape, dan dari belakang ada Meteor Shower yang membandingkan semua Alter Ego Next bakal masuk ke belakang. Pixie di sini udah cukup loh, tapi masih ada seorang Messi yang cukup susah, kali double kill berhasil didapatkan, cahaya juga harus hilang. Pika coba untuk mundur, Tal juga masih berusaha untuk menyelamatkan hidupnya, dan yes, berhasil selamat 2 player. 3 player berhasil di take down dari EVOS Link. Apakah ini akan menjadi momen epic comeback? Ini sayang banget sih, dimana Karamel tadi dia gak punya purple buff dan akhirnya dipaksa untuk fight, dan kali ini purple buffnya lagi diambil sama teman-teman dari Alter Ego. Ini artinya tidak ada purple buff untuk Link setelah dia respawn. Ini menjadi poin penting juga, dimana Alter Ego bisa pakai kesempatan ini untuk melakukan push. Yes. Semua auto turret bakal dihabisin sama Alter Ego dan menyisakan inhibitornya, atau mungkin mereka berani untuk set up lebih dalam lagi ke arah inhibitor karena mereka tahu dimana Link ini tidak punya purple buff. Ya, ini terlalu greedy menurut gua. Mereka sampai dapat inner turret aja sudah cuan banget. Dapat 3 kill dan juga outer dan inner turret sudah cuan banget. Jadi mungkin mundur lagi, reset lagi, dan kalau lihat goldnya sekarang langsung dibalikin seketika sama teman-teman Alter Ego Next. Bahkan yang tadinya mereka ketinggalan 3000 sekarang mereka jadi unggul 2000 gitu. Ini bagus banget sebenarnya buat teman-teman dari Alter Ego Next. Awal mula yang bagus gitu kan. Dari itu mungkin oke, ada pause dulu sebentar, ada kendala yang kita tidak bisa untuk untuk antisipasi ya, karena ini masing-masing tim ada di GH-nya masing-masing. Mungkin akan ada pembenaran dulu dari masing-masing tim. Dan kalau kita lihat dari gamenya kali ini, Alter Ego Next berhasil membalikan tempo permainannya, dimana tadi sebenarnya early ke mid Alter Ego Next dapetin temponya, begitu midnya dipegang sama EVOS Link, bahkan sampai sekarang Alter Ego Next membalikan keadaan tersebut ya, dimana tadi momen Lord yang berhasil didapetin sama EVOS ini benar-benar menjadi momen penentu ya. Mereka dari EVOS bisa kita lihat dia kekurangan objektif, dimana banyak sekali turret dari Alter Ego yang masih berdiri ya, betul nah sekali. Dengan adanya Lord tadi ini bisa jadi titik dari EVOS untuk bermain objektif, tapi sayangnya ketika Lordnya berhasil didapetin, ada satu pemain yaitu Pika yang berhasil di pick off ya. Jadi Lordnya ini bisa dibilang nggak maksimal. Setelah dia Lordnya berhasil di clear, mereka udah pada mundur, tiba-tiba dari Alter Ego coba untuk lakuin counter attack, dan sayangnya Karamelnya kebait. Padahal posisi Karamelnya dia nggak punya purple buff, yang bikin snowballingnya jalan. Oke, jadi karena tadi Karamelnya lagi nggak punya purple buff, jadi bisa dibalikan keadaannya, dan mulai terbaca ternyata permainannya. Kalau lu lihat tadi beberapa waktu dari teman-teman Alter Ego Next sudah mulai nyari Karamelnya dulu, karena di tim fight yang sebelumnya
Karamel itu selalu datang terlambat dan bisa langsung acak-acak backline ya. Maka dari itu teman-teman dari Alter Ego Next sekarang udah mulai nyari dulu nih rotasi dari seorang Karamel ini bakalan gerak ke arah mana kayak gitu. Dan pause-nya sudah berhenti. Kali ini bakal langsung aja masuk ke Land of Dawn lagi bersama Alter Ego Next versus EVOS Link, di mana sekarang tempo permanen lagi dipegangnya sama Alter Ego Next. Dan EVOS Link kita lebih berhati-hati lagi, mungkin mereka jangan sampai terpisah lagi karena dari Tao sendiri mungkin dari circle videonya beberapa kali dapetin target yang pas, tapi dengan tidak adanya backup itu jadinya nggak bagus gitu kan. Dan kita akan melihat di sini masing-masing tim bermain dengan cukup aman. Nether Counter akan coba diamankan terlebih dahulu oleh seorang Stacy. Oke, dan kali ini mereka memegang map control di mana banyak sekali vision yang berhasil dibuka sama Alter Ego, dan ini membuat dari EVOS nggak boleh bergerak sembarangan. Link memang tetap harus split push, apalagi dia nggak punya purple buff gitu kan, dia susah banget untuk fight. Dan kali ini Tao yang langsung di open aja visionnya sama Alpha tanpa ragu. Nah sekali, dan kali ini Tao coba untuk menzoning aja, tapi Pixie juga sudah mulai ngintip-ngintip etat dan ketahuan Karamel. Dan di sana Fancy memberikan info kepada teman-temannya kalau Karamelnya ada di bottom lane. Dan sementara itu bakalan coba di zoning aja Lordnya kali ini oleh Alter Ego Next. Dan Fancy melakukan tugasnya seperti biasa, melakukan split push terlebih dahulu, ngasih distraksi terus join sama teman-temannya. Oke, Purple Buff akan coba dikontes kali ini oleh teman-teman dari Alter Ego Next, dan Tao juga tidak bisa berbuat banyak ya. Dari itu dilepas daripada resikonya tinggi bakalan mereka gatain lagi gitu. Betul, Linknya lebih milih untuk nge-push bottom lane karena dia tahu kalau misalkan memang dipaksa fight di arah Purple Buff itu nanti bakal jadi sulit banget, dan dia lebih milih untuk melakukan split push dulu. Jadi lebih apa ya, nahan tempo dulu sih, lebih ke nahan dulu gamenya biar nggak terlalu buru-buru juga, karena kalau misalkan tadi dia paksa fight terus dia berhasil ke pick off itu bahaya banget sih jadinya. Ya betul sekali. Dan kita lihat kali ini Karamel kayak bakal coba untuk nge-mirroring seorang Benedetta ya, karena dari tadi Benedettanya itu berhasil bikin distraksi yang menyulitkan teman-teman dari EVOS Link. Dia split push, wave-nya AE itu jalan mulu gitu di lane-nya Benedetta. Maka dari itu sekarang bakal dilawan ya sama Karamel biar enggaknya mereka 4-4 gitu yang ada di sana. Dan Lord kali ini sudah mulai colek-colek ya sama seorang Tracy. Apakah ini hanya sebuah pancingan saja atau kayak emang benar mau di start, karena udah ada info kalau linknya ada di area bawah. Dan bakalan di start ternyata ada Tao coba untuk menzoning dan juga Pika bisa untuk mengganggu. Monte Shocker coba dibuka kali ini, memukul mundur teman-teman dari Alter Ego Next. Spider Effect juga dibuka, dibalikin, Tao harus mundur ke arah belakang. Udah cukup low banget terkira di arah depan. Polisar mau coba masuk ke area belakang milik EVOS Link, cukup bertahan dan kok bakalan dikejar sama seorang Pika kali ini. Tapi ada apa ya, masih full HP-nya. Cukup bertahan kali ini dari seorang Alpha, bakal ngejar ke arah depan. Pika mundur terlebih dahulu. 3 player harus mundur dari kejaran Alter Ego Next, tapi 5 player dari EVOS Link masih lengkap. Ada seorang Karamel masih coba untuk maju ke arah depan, tapi gak akan dimajuin. Gak ada inisiasi lanjutan karena terlalu berbahaya. Harus secure purple buff dulu ini, jangan sampai keambil lagi. Langsung ditarik dengan ammo vendor dan pas offlane keluar, gak berhasil didapetin ternyata dari purple buff. Namun kali ini harus tumbang juga dari Alpha, bakal dikejar lagi dengan defense sword. Masih bisa bermain dengan pasifnya, masih bisa kabur dari Fancy Nancy. Wow, tadi si Meteor Shower dari seorang Chang'e berhasil untuk memecah formasi ya, tapi sayang banget Alter Ego Next kehilangan 2 player. Dan sekarang Lord bakalan coba untuk di-start aja. Teman-teman dari EVOS Link dari belakang, ada Lady Revenge coba digunakan, dan ada backup juga dari seorang Fancy Nancy kali ini. Polisar coba digunakan, 3 player dari EVOS Link cukup low, harus mundur karena juga Monte Shocker coba dibuka kali ini untuk zoning out teman-teman dari Alter Ego Next. Seperti turun-turun coba untuk memberikan sedikit banyak poking ke arah teman-teman dari EVOS Link. Udah nggak jadi keriset bagus banget ini defense yang digunakan oleh teman-teman dari Alter Ego Next. Betul sekali, distract yang sangat bagus dari teman-teman Alter Ego, walaupun dia kehilangan 2 pemain di pick off sebelumnya, tapi dia masih berani untuk munculin hero-nya mereka di daerah Lord, dan akhirnya membuat EVOS berubah pikiran karena memang posisinya lagi-lagi Link tidak punya purple buff. Yap, betul sekali. Dan kali ini Linknya nggak punya purple buff, dua kali tidak punya purple buff, dan itu cukup berbahaya ya untuk timnya. Maka dari itu mungkin boleh dijagain aja purple buffnya untuk seorang Link agar bisa lebih leluasa lagi dari seorang Link. Betul, dan ini mau nggak mau dari EVOS ini harus nge-defense purple buff-nya dulu sih kalau emang mau enak, karena Linknya jadi susah bergerak karena tidak adanya purple buff. Linknya benar-benar dipaksa untuk split doang nih, tapi ya memang power Link untuk split push tetap sakit gitu loh. Tadi ada Monte Shocker ya dibuka oleh seorang YSS, coba ngecek keberadaan musuh, dan Karamel kali ini berhasil untuk memberikan sedikit tekanan ke arah seorang Benedetta. Udah cukup kehilangan cukup banyak SP juga, tapi masih bisa untuk bertahan lah ya. Dan Stacy coba untuk memberikan sedikit pukulan aja. Tal masih cukup berani ternyata untuk menzoning di area Lord, dan sementara itu ada wave yang jalan dari EVOS Link di area bottom lane. Stacy kayaknya nggak bisa terlalu maju karena Benedettanya harus membersihkan minion terlebih dahulu.
Ya kan? Sementara 4 pemain sisanya coba distract. Al, Peter Strike berani banget dia buka Peter Strike di gak depan. ada siapa-siapa ya yang bisa ngalangi dia. Sayang banget jadi Peter Strike-nya kebuang. Dia coba untuk nyicil sih tadinya kayak pas damage. Bikin darah musuhnya tuh gak full, tapi yang terjadi malah banyak banget langsung ngezoning dia dan harus mundur. Karamelnya memberikan distraksi balik ya ke arah seorang Benedetta, di mana di tim fight sebelumnya Benedetta yang bikin distraksi, tapi sekarang dibalas sama Karamel. Hati-hati, ternyata Vicinity udah lumayan sakit, udah mulai terbaca rotasi dari seorang Karamel. Bakalan coba untuk mundur dulu dari seorang Karamel, gak akan dimajuin lagi karena cukup berbahaya, udah ada alpanya, mending cabut. Sementara itu Lordnya masih belum ada yang colek nih, ternyata masih cukup bermain safe aja dari masing-masing tim, dan gue rasa ini cukup bagus. Dan kalau saya nanti dibiarin sampai ke arah late game, ini bahaya buat Karamelnya. Oke, Vader Attack coba dibuka lagi, dibalas dengan Meteor Shower dari seorang Chang'e, tapi Run harus berhasil terpegang oleh seorang YSS. Kali ini jadi momen nih buat teman-teman dari EVOS Link. Udah nggak ada Run. Awas Karamel pengen coba digrebek rame-rame kali ini, tapi masih bisa selamat pastinya dengan pinpoint. Masih bisa kabur lagi dan Lord coba untuk set up. Tidak adanya Run ini menjadi poin penting, namun kali ini Esmeralda yang dari depan sakit banget dengan dari Violet. Coba dikejar lagi, coba bermain dengan pasif namun tidak sampai, dan akhirnya Karamel lebih dulu untuk mundur. Reset lagi Lordnya. Oke, reset lagi, dan tadi juga Violet sama seorang Lipi ya berhasil untuk memberikan banyak tekanan ke arah Esmeralda. Damage-nya gede banget sampai hilang banyak dari seorang Esmeralda sendiri. Tapi kita lihat satu ini turret di arah topnya juga berhasil didapatkan ya oleh teman-teman dari EVOS, dari Alter Ego Nix. Kali ini Tal harus coba untuk mundur dulu. Tal ini benar-benar bagus dari zoningnya, tapi harus berhati-hati lagi dari seorang Tal. Tapi kita ada Karamel, sampai coba dibuka, Circling Eagle juga dibuka kali ini, coba untuk mendapatkan satu play, tapi ternyata malahan dari Link-nya yang berhasil ter-takedown demi satu purple buff. Ya, coba di backup kali ini, namun Pika juga harus down. Masih ada Terror Defense, namun masih bisa mundur pastinya. Nancy coba untuk dibubarin aja fightnya. Udah selesai, namun ada yang tertinggal. Esmeralda dari Fumiyoko coba bakal dikejar. Kali ini jadi buronan mertua, namun berhasil selamat. Lebih cepat larinya. Wow, ini terlalu jauh ya dari seorang Esmeralda, tapi tentunya masih bisa untuk escape dulu. Dan kali ini tanpa adanya Link sih harusnya bisa di start, cuma sayang banget teman-teman dari Alter Ego ini juga banyak banget yang low. Maka dari itu bakalan coba di start kali ini oleh seorang Tesi, dan ada backup dari beberapa temannya, dan gak bisa dikontrol juga sama EVOS kali ini. Ini turret di Aramis juga mereka udah gak punya. Cuma satu ini turret aja nih EVOS Link. Ya hati banget dengan adanya Lord, ini akan semakin mudah buat Alter Ego Nix. At least mereka bisa dapetin ini turret harusnya. Dia berhasil dapetin Lord, dan Lord ini udah enhance, berarti udah nabrak. Ini jadi PR tersendiri sih untuk dari EVOS-nya. Walaupun memang dia udah gak punya inhibitor di atas dan Lordnya bakal ke arah atas, namun dua inhibitor turret lainnya yang terancam. Jangan sampai salah move, bisa banget untuk DM sih kalau mau salah move ya. Ya at least sama satu Lord ini mereka bisa dapetin satu ini turret kan. Dan kita lihat kali ini teman-teman dari Alter Ego Nix coba untuk melakukan push di masing-masing lane biar videonya jalan juga gitu kan. Dan kali ini udah ada Lordnya langsung hadir di arah top lane milik teman-teman dari EVOS Link. Setelah itu purple buff lagi-lagi di kontes ini, bener-bener gak dikasih purple, tapi ternyata Karamel berhasil men-secure purple buff miliknya tanpa ada kesalahan seperti team fight sebelumnya ya. Tadi dia dapetin mencoba dapetin purple buff tapi malah dia mati gitu kan. Dan kali ini di arah mid lane udah didorong, wave-nya di bottom juga didorong. Wave-nya ini ada Meteor Shower tapi Vader Attack coba dibuka kali ini untuk men-toning out musuhnya dari EVOS Link. Cukup berbahaya, Meteor Shower memandikan, ditambah Mountain Choker. Circling Eagle coba mencari seorang anak arah belakang dan masih berhasil untuk mundur dari seorang Run dengan wings by wings-nya. Lord sudah masuk lagi, mid juga udah masuk, ada satu wave bakalan coba di-commit aja di arah mid. Sementara itu Lordnya bakalan dikacangin aja sama teman-teman dari Tempest Omelette coba dibuka, tapi kita lihat juga udah sakit banget. Ada Vader Attack coba dibuka untuk men-zoning out, udah cukup kehilangan banyak HP-nya, harus mundur terlebih dahulu. Sempat membuat momen dari Pika barusan dengan I'm Offended ditambah dengan Flicker, dia berhasil dapetin satu, namun follow up damage yang kurang. Berhasil selamat lagi dan berhasil keluar lagi dari Alphite. Ya betul sekali, Alphite tadi masih berhasil follow, walaupun dia Alphite ke depan tapi masih berhasil untuk kembali ke kantor temannya. Sekarang Pika juga Lipi udah cukup aman bareng-bareng ya. Dari Lipinya coba gunain Meteor Shower-nya lagi untuk clearing wave aja, karena gak ada lagi yang bisa dilakukan. Ternyata inhib turretnya gak ada yang berhasil didapetin karena Lordnya tadi di atas juga dikacangin ya sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Mereka lebih fokus ke ke arah hero-nya gitu. Dan ini menjadi defense yang sangat solid sepertinya untuk EVOS, dimana dia tidak ada kerugian apapun. Walaupun dari Alter Ego tadi dapetin Lord. Lebih ke dari keduanya ini benar-benar main safety sih. Jadi nggak mau sampai ada resiko yang terjadi. Namun kali ini Purple Box di kontes lagi, coba diambil, kali ini masih bisa diambil sepertinya, namun Peter Strike
langsung memukul mundur, masih bisa survive dari semuanya, tidak ada korban yang terjadi. Betul sekali, dan kali ini Karamel lagi-lagi melakukan ini sih kalau menurut gue ya, Karamel udah nggak bisa lagi jalan kayak gini sendiri, karena kalau lu lihat udah mulai kebaca terus-terusan patternnya sama teman-teman dari Alter Ego nih. Lagi-lagi Alpha coba cari deh, jadi Alpha coba digunakan ke arah seorang Karamel, masih berhasil escape ke arah bebatuan di sana, tapi terpantau juga oleh seorang Run. Kali ini Karamel coba cutting di arah mid aja minion yang ada, sementara itu Tal juga di sini coba untuk nge-backup seorang Karamel beserta satu wave minionnya, dan juga ada Stacy masih cukup aman. Hati-hati, Bumi Eko sudah melakukan trapping di sana, sudah melihat pergerakan dari seorang Karamel. Sementara itu 2 player bahkan 3 player dari Evox coba untuk men-take down seorang Esmeralda. Kita lihat ada Meteor Shower coba digunakan karena Bumi Eko. Info yang sangat baik, Mountain Shocker udah keluar, ada Meteor Shower udah keluar juga, tapi Bumi Eko cukup selesai. Bahkan di bawah sampai Black coba digunakan karena bakal Bumi Eko menggunakan voice armor ke arah belakang, sangat bagus banget di sini. Jangan udah gak punya Meteor Shower, dari SS udah gak punya Mountain Shocker. Ini sih info yang bagus sebenarnya buat teman-teman dari Alter Ego Next, tapi Lordnya juga masih lama, 30 detik lagi. Ya, nice banget dari Fumeko, tadi dia bisa paling Starmoon ke belakang untuk ngamanin posisi dia, dan 4 orang tadi bahkan yang mengejar karena Fumeko masih bisa survive walaupun dia ngeluarin Purify. It's okay, karena memang kalau dia nggak keluarin Purify dia bakal udah timbang dari tadi, dan memang udah banyak banget soft skill yang keluar. Meteor Shower lagi, ada backup lagi dari Run dengan Peter Strike-nya. Ini ada perang yang coba dilakukan. Oke, sekedar zoning aja, video restrek dari seorang Run kali ini, dan kita lihat juga Pixie coba mengambil satu area base di sana beserta Fumeko. Ini Fumeko tadi hampir aja ter-takedown, tapi untungnya dia masih berhasil untuk gocek-gocek. Setelah itu sudah terpantau ternyata tepat dari seorang Pixie, tapi lagi-lagi kontes purple buff dan berhasil di-secure oleh Karamel. Untung tadi momennya lebih cepat juga dari Karamel kali ini. Sementara itu kita beralih ke arah sesi Northwest kali ini. Sudah ditemani dengan 2 player lainnya atau 3 player lainnya, di mana ada Run dan juga Kupra, ada Esmeralda juga. Ini bakalan coba di start Lordnya kali ini, bakalan coba untuk di start, dan ada zone yang dilakukan oleh seorang Kupra. Ada Teddy Revenge coba digunakan kali ini untuk mentabrak satu player di sana. Sementara itu lihat Karamel lagi coba untuk split push, dan Lordnya berhasil ter-reset ternyata. Oke, dia masih untuk di reset lagi, masih aman lah. Dari keduanya masih sibuk untuk manjangin lane dari Karamel dan dari Fancy juga. Sementara di Lordnya visinya benar-benar gak dilepas dari kedua tim. Dari Alter Ego tadi coba untuk start, dicolong, ditarik ke belakang. Yap. Tapi sayangnya mereka nggak berani komit, karena mereka melihat juga posisi teman-teman dari Evos ini udah mulai datang ke area Lordnya. Dan yang kita tahu Link ini cepet banget dari bawah, walaupun dia lagi motong di bawah. Ketika Lordnya udah mulai setengah, ada informasi dia datang itu cepet banget, bahkan lebih cepat daripada Benedetta. Itu yang ditakuti sama Alter Ego, dan makanya mereka lebih milih untuk reset. Ya, betul sekali. Mungkin dari Evos Link bisa gerak ke arah Parshanya dulu, karena dari tadi kita lihat dari Run-Runnya sendiri berhasil untuk memecahkan formasi teman-teman Evos Link, entah itu zoning out ataupun bisa ngebuat teman-teman dari Evos Link kehilangan cukup banyak SP-nya. Makanya itu mungkin bisa diincar terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat Kufranya benar-benar nempelin seorang Parsha ya. Dan ada Karamel di arah belakang. Kita lihat di minimap, coba untuk berdua dengan seorang Alpha, sama-sama trading damage aja, kehilangan beberapa HP nggak masalah. Somehow kita lihat Benedetta. Oke, bakalan coba untuk tarik revenge ke arah depan, tapi ternyata belum mengenai ke arah siapapun. Purple buff kali ini sudah hadir, bakalan dikontes. Tahu banget Link butuh purple buff, dan kali ini bakalan diambil dari Astrek. Coba dibuka kali ini, tapi Picha coba masuk ke arah depan, dan gawat dibuka kali ini untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego Next. Ini masih bisa dicuri lagi dari purple buff-nya. Dan berarti Link tidak ada purple buff, ini berdampak sekali. Dan di mana Lord sudah mulai di setup, sudah mulai di start juga sama teman-teman dari Alter Ego. Yes. Bahkan cuma di kontes, mau nggak Lord kontes ini. Visionnya udah di open, udah mulai dibukain lagi kali ini. Pika yang ada di depan, coba di zoning juga sama Supra. Tapi ini informasi tetap dapat, darahnya udah mulai sekarat, udah mulai setengah, dan masih terjadi zoning out di depan. Tesi. Oke, ada tadi revenge coba digunakan oleh seorang Pixie. Kali ini Federer coba dibuka oleh Run di arah belakang, cukup baik positioningnya. Dan kita lihat di depan juga ada Bumeko masih sustain. Pika harus mundur, Violet juga harus mundur. Sekarang ada juga YSS yang berhasil mendapatkan 1 poin kill. 1 kill udah didapatkan, 1 tukar 1 kali ini. Dan teman-teman dari Alter Ego Next masih juga sustain. Pixie coba mencari targetnya, tapi gak akan dimajuin. Pika udah low banget, gila itu dari Esmeraldanya sih. Sustain banget gitu. Dari seorang Fumeko berhasil ngacak-ngacak backline musuh. Benar. Ini tapi 1 bayar 1 yang nggak terlalu worth, dimana dari Alter Ego juga dia kehilangan Alpha gitu kan, dari sosok jungle-nya. Ini bisa banget untuk Evos. Nah, ini pergerakan yang sangat bagus sih dari Link-nya.
Dia ngambil purple buff musuh karena dia tahu tidak ada retribution yang dimiliki sama tim Alter Ego, tapi dia gak ada retribution. Hati-hati. Ya. Jangan sampai purple buff jadi malah mati, retribution dan berhasil mendapatkan purple buff, Wow, karena nice. revenge-nya nggak berhasil kena. Masih bisa selamat. Betul banget, di sini ada satu sayang sangat baik pencurian purple buff yang berhasil. Tapi kita jangan terfokus ke arah aja, dimana kita lihat itu di arah minimap sedang terjadi satu inisiasi di arah purple buff milik teman-teman EVOS Link. Bakalan coba dibuka, ada bocil gol digunakan juga feeder attack dari seorang Run mengusir teman-teman dari EVOS Link. Pika lalu depan, Mountain Joker digunakan kali ini. Pika harus mundur dulu, udah kehilangan cukup banyak SP. Lihat Fumeko lagi coba mencari targetnya dari arah kiri, Bas yang sudah ia tepati. Tapi Nancy coba untuk menghalau sakit. seorang Karamel. Udah sakit banget ternyata dari Karamel di sini yang coba untuk memukul mundur seorang Nancy. Dan Pixie di sini udah saling sapa dengan Tal. Kali ini Pika coba membantu seorang Tal, tapi bouncing ball digunakan. Sementara itu masih cukup dikejar. Feeder attack lagi-lagi dari seorang Run coba dibuka dan mengusir mundur teman-teman dari EVOS Link. Fumiko coba untuk cutting minion di top lane dan langsung berangkat lagi ke arah mid lane, di mana Terror Revenge gak berhasil connect juga. Masih bisa selamat, ini masih main untuk clear aja sih dari kedua tim. Masih belum ada yang mau set up lagi ke arah lordnya. Sementara bottom lane Karamel, Tempest of Blade yang berhasil di pakai dan berhasil di-execute. Immortal. Satu kali Immortal yang harus keluar dan masih bisa mundur. Ternyata sudah ada Pixie di belakang, namun gak berhasil melakukan apa-apa, harus mundur dari Karamel. Gak bisa, dia gak bisa kontes lagi, dari udah low banget. Kalau dia paksa kontes karena purple buff, dia bakal tumbang tanpa ngapa-ngapain. Sementara fight masih terjadi, Tal langsung mundur. Masih ada Fumiko juga yang menjadi pro laner. Oke, bagus banget dari Tal, lagi-lagi penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Tal untuk teman-teman Alter Ego ini gak bisa masuk lebih dalam lagi ke pertahanan EVOS Link. Dan ini jadi info yang cukup baik untuk Alter Ego mau mulai ke arah Lord. Kenapa? Karena tadi Karamelnya juga udah low, terus juga beberapa pukulan masuk ke arah EVOS Link. Dan tapi kita lihat ada 3 player dari EVOS Link coba untuk masuk, ada Lipi di sana, ada juga seorang Tal dan juga ada Pika coba untuk menzoning di area Lord. Oke, Pixie coba memasak Tiny Revenge tapi nggak digunakan, ternyata bakalan di zoning aja. Tal kali ini memberikan sedikit tekanan, ada Mountain Choker juga ya digunakan oleh seorang SS kali ini. Tal bakalan maju ke arah depan memberikan beberapa pressure, udah ada Lipi juga menyusul. Sementara itu dari arah belakang ada Yesen, tapi Tiny Revenge dan Siren Rage berhasil menabrak satu player di sana. Ada Alpha Charge juga, feeder attack coba dibuka untuk memukul mundur Lordnya Krisan, tapi nggak masalah. Ada Circling Eagle coba digunakan oleh seorang Tal, kali ini masih belum ada backup juga, cukup baik penyelamatan yang dilakukan oleh Tal. Dan ada Meteor Shower juga yang untuk menzoning teman-teman Alter Ego, tapi Mau hancur loh. Lordnya mau hancur dengan adanya Iya, hancur loh. Metal kaget gue. Wow, ini fight yang terlalu panjang, dia ke distract sama minion di atas. Tadi sebenarnya udah dia mau ke defense, tapi nggak jadi nge-defense, dia maju lagi. Dia fight lagi dan akhirnya ke distract dan minionnya nge-push. Wow. Wow. And minion ini udah jarang banget terjadi sih. Di Mobile Legends ini udah jarang banget terjadi. Dan kali ini dibuka lagi sama EVOS ternyata. Tapi nice try lah kalau kita lihat dari itemization-nya. Ya mungkin dari EVOS sendiri juga dia udah melakukan percobaan yang sangat bagus gitu kan, Ya. dimana Chang'e-nya ini memang dia menjadi incaran bangsa gitu kan. Bisa kita lihat Chang'e dan Bangsa, Pasha. ya. Ini sama. Konsepnya sama. Semua dari Alter Ego itu ngincer ke Chang'e. Semua dari EVOS itu ngincer ke Pasha. Iya, dua-duanya targetnya mid support mereka ya, dan dari killnya sama 13-13. Tapi tadi balik lagi, sebenarnya mungkin bisa aja ya dari Karamelnya untuk nyari seorang Run. Tapi dengan pertahanan yang dilakukan, Kufranya itu selalu ganggu banget Pixie ini di depan. Tapi gue menyayangkan beberapa kali Tiny Revenge-nya nggak digunakan gitu. Dia cuma masak-masak doang gitu. Padahal sekalinya kena, tadi dia bisa gunain combo dari Tiny Revenge dan juga Tiny Rage. Dan bagus banget gitu ya, bisa bikin momen buat teman-teman dari Alter Ego next. Ya, memang dari Pixie-nya tuh udah majunya tuh oke, Tyrant Revenge-nya oke, cuman ketika dia mau Tyrant Rage, dia tuh diganggu mulu sama Ruby. Jadi cancel mulu pakai Dawn Run Walking, pakai M Offended. Jadi bener-bener Tyrant Rage ini susah banget dikeluarin. Dan tapi kalau yang bisa dibilang nice play banget dari Fumiko yang bakal menjadi MVP juga. Dia bener-bener apa ya, ngedistract-nya tuh parah banget. Yang kalau masuk di mid game tadi memang distract-kan itu lebih tinggi dari Fancy Dimana dia selalu 1 versus 1 sama Link, dan itu benar-benar dia bisa majuin minionnya terus menerus. Ya, Tapi ketika sudah masuk late game, Fumiko mulai beraksi. Dia tahu dia keras, dia tahu dia kuat, dia tahu harus banyak banget orang buat ngincer dia, dan akhirnya dia menjadi bait di depan, distract di depan, dan itu yang dilakukan terus-menerus sama Fumiko. Bahkan kalau lu nggak ya, tadi juga inhib turret di top lane itu dapetnya sama minion loh. Ya, Nggak ada yang nge-push. Mereka Memang. terlalu
fokus untuk melakukan team fight gitu. Sedangkan ini turret di arah top lane tadi itu didapetinnya juga sama minion, dan bahkan minionnya tuh tadi masuknya dari top lane. Itu emang top lane-nya lumayan keramat ya. Masuk gitu kan maksudnya. Tadi tuh udah kelihatan. Soal tadi siapa yang mau balik ya, lupa, kayak kalau nggak salah Yusun Shin Violet ya, atau siapa udah mau balik, udah masuk